Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Salam sejahtera di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan di bagian 2 Samuel pasal 10 ayat 1-3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Ahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepadamu?" Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kesaksian firman Tuhan hari ini kita dapat pelajaran yang tentunya sangat berharga. Saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal, yakni pertama, terkadang bisa saja kita salah memahami niat atau itikat baik seseorang, dan pemicunya adalah saat pikiran kita dipenuhi oleh prasangka negatif, yaitu pikiran-pikiran buruk tentang seseorang, sehingga akhirnya kita terjebak menentukan sikap tanpa didasari oleh bukti ataupun pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita menilai seseorang itu buruk dalam pandangan kita. 2. Firman Tuhan bagian ini juga mengingatkan kepada kita, memang berhati-hati terhadap segala hal, termasuk berhati-hati saat orang lain berbuat baik kepada kita, itu adalah sesuatu yang benar. Hal ini tentunya juga mengajarkan bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara untuk tidak cepat percaya terhadap apa yang orang lain lakukan kepada kita. Namun tentunya juga hal itu perlu didukung oleh informasi yang jelas, informasi yang akurat yang harus kita kumpulkan terlebih dahulu, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tidak salah melangkah, termasuk tidak salah dalam hal menilai orang lain. Ketiga, bagian firman Tuhan ini juga menunjukkan sebuah fakta dan pengajaran yang berharga bagi kita, bahwa hubungan sebaik apapun bisa saja hancur jika tidak dibangun dengan komunikasi yang baik, apalagi dibarengi dengan pikiran-pikiran yang negatif dari kita kepada orang lain. Baik itu dalam hubungan kita dengan sesama, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kehidupan kita di tengah-tengah tempat kita bekerja, di gereja tempat kita berjumpa dengan sesama umat Kristen, melayani, maupun juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Sebagai contoh, bagaimana hubungan harmonis bisa terbangun antara suami dan istri, orang tua dan anak dalam sebuah keluarga, jika yang ada dalam pikiran masing-masing adalah prasangka-prasangka buruk. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah terberkati dengan firman Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama menyatukan pengharapan iman kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami, ada sukacita kami rasakan pada pagi ini ketika Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat semalam dalam topangan kuasa-Mu. Ada semangat baru saat kami boleh memulai keberadaan kami dalam keseharian kami saat ini, saat kami bertekad untuk melangkah dalam kehidupan karunia-Mu hari ini, baik itu melalui tugas kerja, usaha, peran, tanggung jawab, maupun melalui gumul dan juang kami masing-masing. Karena kami mengimani Engkau adalah pribadi yang berdaulat terhadap seluruh keberadaan hidup kami, termasuk tentunya hari ini,
bahwa apa yang kami kerjakan akan mendatangkan kelancaran, akan mendatangkan hasil asalkan kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Pagi ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan karuniakan kekuatan, imunitas mereka, bahkan iman yang kuat untuk melewati proses pengobatan hingga berkat-Mu tercurah bagi mereka melalui kesembuhan. Saudara-saudara kami yang sedang berduka cita oleh karena persoalan hidup, bahkan kematian, yang tentunya menorehkan luka batin mereka, tentunya mereka membutuhkan kekuatan penghiburan saat ini. Olehnya Tuhan kami bermohon, hadirlah dengan kuasa-Mu dan pakailah kami menjadi alat-Mu melalui sikap-sikap yang dapat kami kembangkan sebagai bentuk rasa empati kami kepada mereka. Para orang tua kami di usia mereka masing-masing, di usia yang lanjut, mari Tuhan Allah topang dengan kuasa-Mu supaya mereka makin dekat kepada Tuhan dalam keseharian mereka. Mereka semakin dibentuk untuk menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang senantiasa sehat dan kuat, dan orang tua yang senantiasa ceria, sukacita dalam keseharian mereka. Anak cucu kami benar menjadi kebanggaan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga berumah tangga. Dan tentunya kami bawa kepadamu pagi ini karena kami rindu topangan Tuhan pun berlaku bagi anak cucu kami dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam proses pendidikan mereka masing-masing. Tuhan Allah ada dengan kuasa-Mu, bahkan terus memperlengkapi kami sehingga kami dapat memimpin mereka, mengayomi mereka, bahkan tentunya memberikan teladan-teladan kebaikan bagi mereka. Kami mengimani Tuhan bahwa nafas kehidupan adalah anugerah dari Tuhan. Karenanya kami berdoa dengan bertambahnya usia bagi saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun, kiranya juga dibarengi dengan pertumbuhan bahkan perkembangan pengetahuan mereka, hikmat karunia mereka, serta kemampuan mereka untuk bisa mengelola kehidupan, bahkan mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga selalu ada sukacita dan syukur sepanjang masa hidup mereka. Ya Allah, Engkau sebagai kepala gereja yang sesungguhnya, kami imani pastinya Engkau selalu ada memperlengkapi gereja-Mu, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial maupun juga kepanitiaan. Semua sedang mengemban tugas pelayanan sebagai bentuk sikap iman mereka menjawab panggilan Tuhan, bersekutu, melayani dan bersaksi. Olehnya berkati juga dalam keseharian mereka bersama-sama dengan keluarga rumah tangga mereka. Layakkan kami membawa seluruh ungkapan syukur kami, harapan-harapan kami di pagi yang indah karunia Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.